sudah janjian Pak ya untuk membicarakan tentang observasi di kelas dalam pelaksanaan pembelajaran Bapak. Kira-kira Pak nih, apa materi yang akan Bapak sajikan dalam pembelajaran nanti? Materi yang saya sajikan untuk pembelajarannya yaitu tentang penggunaan media sosial dengan adab dan sopan. Nah, sehingga ketika misalkan anak-anak dalam menggunakan media sosial itu tidak ada yang namanya arogan dalam penggunaan media sosial. Jadi adab tentang Penggunaan media media sosial. sosial. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran ini apa kira-kira Pak? Tujuan agar siswa seperti apa? Tujuan pembelajaran ini siswa mampu menggunakan media sosial dengan baik dan benar, sehingga ketika anak-anak menggunakan sosial tersebut, apalagi yang sekarang banyak penggunaan media sosial ya, di kalangan muda dan mudi, apalagi di kalangan anak-anak sekolah itu penggunaan media sosial banyak yang tidak terkendalikan, sehingga saya mengambil judul daripada ada pengertian media sosial dan hasilnya anak mempunyai akhlak ketika menggunakan media sosial. Jadi cara-cara menggunakan media sosial dalam Islam Pak ya. Dalam pembelajaran ini apa yang ingin dikembangkan untuk anak? Pada intinya pengembangan dalam media sosial itu tidak terlepas daripada akhlak terhadap anak-anak, yaitu akhlak yang baik, tidak saja menggunakan dalam media sosial, tetapi akhlak tersebut bisa terbawa ke kesehariannya, sehingga anak-anak mempunyai akhlak yang baik dan benar. Ya, jadi tentang akhlak Pak ya. Selanjutnya kira-kira strategi atau metode apa yang ingin Bapak laksanakan dalam pembelajaran ini? Metode yang saya berikan yaitu pertama itu otomatis ya, media wawancara, ada media diskusi, media praktek juga dilaksanakan. Ya baik. Selanjutnya kompetensi apa yang ingin dimiliki siswa sehingga setelah pembelajaran siswa bisa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari? Siswa dapat menggunakan media sosial dengan berakhlak sesuai dengan akhlak yang diterapkan dalam agama Islam. Terus kapan Pak pembelajaran ini akan dilaksanakan? Nanti insya Allah akan dilaksanakan di minggu kedua bulan depan. Oh iya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi dalam acara atau dalam sesi observasi pembelajaran. Terima kasih Pak. Sama-sama. Langsung saja nanti siapkan buku kalian catat yang dirasa kalian perlu, yang dirasa kalian dibutuhkan. Nah,
mengenai pembelajaran PAI itu adalah tentang pemahaman agama. Dan siapa? Yang kemarin kita bahas yaitu tentang masalah menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan dosa. Yang akan kita bahas sekarang yaitu tentang adab menggunakan media sosial. Apa pengertian adab? Istilah adab berasal dari bahasa Arab yang bermakna kesopanan atau sopan santun. Itu pengertian adab menurut bahasa Arab. Seseorang yang memiliki adab berarti orang tersebut selalu menjalani aktivitas hidupnya dengan mengikuti aturan. Yang kedua adalah pengertian media sosial. Media sosial itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah media, yang kedua adalah sosial. Kalau istilah dalam kamus bahasa Indonesia, media adalah sarana. Apa itu media? Media itu banyak. Ada koran, majalah, itu adalah media. Tetapi yang sekarang banyak digunakan adalah media elektronik. Seperti apa? HP, TV, itu media elektronik. Komputer juga itu media elektronik. Nah, dalam menggunakan media tersebut ada adab. Apalagi ketika kita menggunakan HP. Boleh kita menggunakan konten. Boleh kita menggunakan media sosial konten seperti TikTok, apalagi Facebook, apalagi Instagram, apalagi nah, boleh, tapi ada kita dalam menggunakan media sosial tersebut jangan sampai arogan. Kita main TikTokan boleh, tapi ada 3 hal yang harus kalian perhatikan ketika menggunakan media sosial tersebut. Seperti apa? TikTok, Instagram, snack video, terus Facebook. Ada 3 hal yang kalian harus larang. Bukannya ketika kita menggunakan media sosial semuanya dilarang, enggak. Tetapi ada privasi lah, walaupun bahasa kita mah ya. 1, masalah agama, tolong itu. Jangan sekali-kali kalian menggunakan media sosial bahwa masalah agama. Itu hindari. Yang kedua, privasi pribadi. Atau misalkan bikin satu masalah nanti didiskusikan. Nah, kita nanti tutup dulu ini. Apa misalkan menggunakan media sosial untuk media dakwah, bisa. Terus media sosial digunakan untuk bisnis, bisa nggak? Iya. Nah, makanya silakan nanti dari kelompok ini kalian mau mengambil yang mana, nanti ada yang mempresentasikan, itu saja ya. Boleh. Jadi boleh kalian berempat gabung ya. Tulis nama kelompoknya. Saya kasih nilai langsung ya. Oke. Waalaikumsalam.
seluruh masyarakat di penjuru dunia. Sekarang sangat mengenal dengan yang namanya media sosial. Tetapi perlu kalian ketahui juga ada beberapa dampak baik, dampak positif maupun dampak negatif. Dari sisi positifnya yaitu dengan media sosial kita jadi gampang berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus bertemu secara langsung. Lalu kita juga lebih cepat mengetahui apa saja peristiwa yang sedang terjadi di luar sana hingga di luar negara. Namun selain dampak positif ada juga dampak negatifnya, yaitu banyak orang yang justru salah menggunakan media sosial. Contohnya, banyak yang menyebarkan berita hoaks atau yang tidak benar. Banyak juga orang yang kecanduan media sosial, bahkan ada juga orang yang menjadikan media sosial sebagai sarana kejahatan. Nah, bagaimana sih kita terhindar dari pengaruh buruk media sosial? Saya ada saran, yaitu kalian bisa menjadikan media sosial sebagai sarana bisnis. Contohnya bisnis online, yaitu menggunakan beberapa aplikasi. Contohnya di aplikasi TikTok ataupun Instagram. Di situ kalian bisa menjadikan tempat untuk berjualan online, bahkan bisa menghasilkan penghasilan. Perlu kalian ketahui juga, ketika kalian menggunakan media sosial, kalian harus menggunakan adab dan berpikir bijak dalam menggunakan media sosial. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan YouTube yang baik dan benar. Penting untuk kita menjaga identitas pribadi, keamanan dan dampak positif lingkungan digital. Berikut adalah beberapa cara penggunaan medsos di YouTube secara bijak. Yang pertama, bagikan konten yang positif dan bermanfaat. Hindari mengunggah konten yang mengandung unsur kebencian, hoax, atau dapat merugikan orang lain. 2. Perhatikan etika dalam berkomentar dan berinteraksi. Berkomentarlah dengan sopan dan menghargai orang lain jika ada perbedaan pendapat. Sampaikan secara santun dan tanpa menyinggung. 3. Hormati hak cipta dan konten original. Jangan menggunakan karya orang lain tanpa izin. Gunakan konten yang memiliki lisensi bebas hak cipta. 4. Jaga privasi dan keamanan pribadi. Hindari membagikan informasi pribadi di video atau komentar. 5. Hindari penyebaran informasi yang tidak valid. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang kalian barusan dipresentasikan itu menunjukkan hal baik. Mudah-mudahan ketika kalian dalam penggunaannya itu bisa menggunakan dengan baik dan benar. Dari kesimpulan tersebut, dalam menggunakan media sosial, 1. Menggunakan adab atau kata-kata yang sopan dan baik. Yang kedua, menunjukkan dengan bahasa-bahasa baik dan benar. Jadi sekarang ini banyak yang membagi-bagikan link dan lain sebagainya, atau misalkan foto-foto, ya. Nah, banyak di sana ada foto-foto yang vulgar. Itu baiknya itu kita menggunakan media sosial itu yang baik dan benar itu kita bikinkan inspirasi seperti itu ya. Baik itu di media sosial, TikTok dan lain sebagainya. Ya. Apa yang saya sampaikan kalian bisa melaksanakan. Itu saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sepatullah. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah pada hari ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kita sudah janjian Pak ya. Hari ini percakapan pasca observasi pembelajaran. Kita membicarakan pasca observasi pembelajaran. Bagaimana Pak yang Bapak rasakan, apa yang Bapak rasakan setelah melakukan pembelajaran kemarin? Yang telah kemarin laksanakan dalam pembelajaran alhamdulillah sangat menyenangkan karena saya memakai metode dengan basis learning tadi, wawancara juga digunakan, terus juga diskusi juga dilaksanakan, sehingga pembelajaran menjadi menarik dan alhamdulillah ketika anak-anak mengikuti pembelajaran itu sangat menyenangkan dan dipahami juga oleh siswa-siswi yang kemarin mengikuti dalam pembelajaran. Dan hasilnya pun ketika anak-anak mempraktekkan di luar dan menggunakannya di luar itu sangat-sangat dipahami dan dimengerti oleh siswa. Yang kemarin itu pembahasan tentang masalah penggunaan media sosial menurut hukum Islam, sehingga anak-anak paham tentang masalah bagaimana menggunakan media sosial dengan baik, baik itu media sosial yang sekarang banyak tren lah di anak-anak itu tentang TikTok, terus media-media lainnya itu sangat dipahami dan kami pun memantau setelahnya itu penggunaan media sosial di anak-anak itu anak-anak sedikit mengerti tentang masalah penggunaan media sosial yang baik dan tidak memunculkan gejolak-gejolak baik itu di kalangan siswa, kalangan masyarakat, karena telah memahami apa itu penggunaan media sosial yang baik. Jadi setelah pembelajaran kemarin Bapak merasakan cukup lega dan yang digunakan itu metode diskusi Pak. Ya, metode Alhamdulillah hasilnya anak-anak pada mengerti dan paham tentang penggunaan media sosial. Baik, dalam pembelajaran kemarin kira-kira nih Pak, apa hambatan yang kira-kira bisa menghambat proses pembelajaran Bapak kemarin itu? Hambatan sih sebetulnya banyak ya, dari mulai fasilitas, fasilitas yang selama ini belum mendukung sepenuhnya buat pembelajaran siswa. Itu terutama yang paling dan memang paling pokok. Kenapa? Karena fasilitas yang tersedia bisa dikatakan tidak ada lah ya. Tidak ada ya, ketika di kelas mau mengikuti pembelajaran fasilitasnya pun sangat-sangat kurang. Yang selanjutnya itu hambatan dari fasilitas, hambatan dari anak-anak pun ada. Nah, ketika kita sedang mengikuti pembelajaran atau memberikan materi atau memberikan penjelasan, anak-anak itu tidak semuanya memperhatikan. Kadang-kadang ada anak yang acuh, kadang-kadang ada anak yang ngantuk juga banyak. Nah, itu hambatan-hambatan yang memang bahkan kesehariannya itu sering dijumpai di anak-anak. Nah, itu hambatan-hambatan yang dirasakan ketika
memberikan pembelajaran terhadap siswa, karena seluruh siswa tidak sama, karakternya, ada karakter seperti ini seperti itulah, sehingga ketika mengikuti pembelajaran ada juga yang main-main, ada juga yang ngobrol, itu tantangan dan hambatan. Tetapi karena ada beberapa yang diterapkan ketika pembelajaran, itu ada sebetulnya 2 metode yang saya bahkan tiga metode yang saya kasihkan dalam pembelajaran. Satu, metode wawancara. Kedua, itu metode basic learning. Artinya basic learning metode pendekatan terhadap siswa. Yang ketiganya adalah metode diskusi. Nah, dengan cara-cara itu walaupun dikolaborasikan 3 metode, tapi alhamdulillah hasilnya, dan tadi banyak anak yang kurang memperhatikan, jadi bisa memperhatikan karena melalui basic learning itu PBL, pendekatan basic learning, artinya pendekatan antara guru dengan siswanya dalam kegiatan pembelajaran itu. Jadi hambatannya yang tadi utarakan itu tentang sarana atau media pembelajaran yang kurang mendukung, dan mungkin dari siswa juga banyak siswa yang ada juga siswa yang kurang memperhatikan pembelajaran. Baik, kira-kira nih Pak, untuk pertanyaan ketiga, apa yang menurut Bapak puas dalam proses pembelajaran kemarin, yang merasakan menurut Bapak sudah puas? Kalau menurut puas ya alhamdulillah hampir 95%. Tapi ada juga anak-anak yang memang masih karena hambatannya tadi gitu ya. Alhamdulillah puas. Kenapa? Karena ketika memberikan pembelajaran tentang media sosial yang baik, alhamdulillah setelah saya survei itu dari anak-anak mengerti dan paham tentang masalah penggunaan media sosial, baik itu melalui link-link yang ada, terus TikTokan, snack video dan lain sebagainya, baik itu YouTube juga sama. Anak-anak lebih sopan ketika menggunakan media sosial, itu yang saya rasakan. Dan memang saya survei tiap kelas ketika hasil daripada pembelajaran dengan menggunakan metode 3 metode itu saya satukan, itu saja. Dan hasilnya alhamdulillah anak-anak lebih paham tentang penggunaan media sosial. Baik, jadi yang menurut Bapak puas itu tentang hasil pembelajaran, bahwa anak-anak sudah paham tentang penggunaan media sosial. Baik, untuk selanjutnya Pak Asep nih, hal positif apa yang menurut Bapak yang sudah positif dalam proses pembelajaran kemarin? Nah, positifnya itu kalau dilihat dari positif, alhamdulillah yang tadi sudah saya katakan bahwa dalam pembelajaran anak-anak mengerti dan tahu tentang masalah penggunaan media sosial, sehingga ketika anak-anak mempraktekkan di luar itu penggunaan media sosialnya tidak lagi mengacu kepada hal-hal yang kurang baik lah. Kenapa? Karena paham tentang apa itu tentang media sosial dan cara penggunaan media sosial yang baik, itu saja. Jadi hal positif itu bahwa anak sudah bisa menggunakan media sosial dengan baik. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Apa yang akan Bapak Asep tingkatkan dalam proses pembelajaran setelah kemarin melakukan proses pembelajaran dengan metode yang Bapak lakukan? Metode yang saya akan lakukan ke depan yaitu dengan yang tadi itu, bahwa PBL, pembelajaran basic learning, itu memang sangat
sangat bagus diterapkan di anak-anak. Tetapi ketika melaksanakan metode pembelajaran PBL itu harus juga dibarengi dengan metode diskusi. Kenapa? Karena awalnya itu adalah pendekatan tentang materi yang akan dilaksanakan. Nah, sehingga ketika pembelajaran PBL itu dilaksanakan, anak-anak paham dulu apa yang akan disampaikan, materinya apa. Nah, sehingga ketika sudah tersampaikan dengan metode PBL tersebut, maka anak-anak paham apa yang mau didiskusikan. Itu kedepannya mungkin akan peningkatan dengan metode PBL itu ya. 3 yang akan saya laksanakan, yaitu metode ceramah, PBL juga disampaikan, terus metode diskusi juga saya laksanakan. Itu akan terus saya tingkatkan, dan hasilnya alhamdulillah ketika menggunakan dengan 3 metode itu hasilnya sangat signifikan, dan anak-anak paham tentang masalah materi yang telah saya sampaikan. Itu Jadi yang akan Bapak tingkatkan dalam strategi pembelajaran yaitu melakukan metode ceramah, baik PBL dan diskusi, mungkin akan terus Bapak tingkatkan. Ya baik Pak, mungkin percakapan terakhir. Mudah-mudahan kedepannya Bapak dalam proses pembelajaran terus meningkat dan menjadi lebih baik, supaya memenuhi kebutuhan peserta didik atau memenuhi kebutuhan murid yang dalam proses pembelajaran ini. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Sekian untuk percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.